Prodi Manajemen. Dalam video saya akan membahas tentang materi negara dan Pancasila dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti. Untuk materi yang pertama ada sejarah perumusan Pancasila. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah Dasar Negara Indonesia. Kemudian sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Suepomo Muhammad Yamin dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widoyoningrat, pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Berikutnya, peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Maksudnya, Pancasila diharapkan menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua hukum harus patuh dan bersumber dari Pancasila. Hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Pancasila sebagai cita-cita bangsa dilihat dari kedudukannya. Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan konsep abstrak dilihat sebagai tipe ideal yang menjadi cita-cita masyarakat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memegang peranan membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh, tahan terhadap segala ancaman atau gangguan. Itu menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai cita-cita.